Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Seti Hidayah. Aku akan membuat video ini di mana aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri aku yang sudah ada di titik ini, sampai juga aku membuat sebuah hal yang baru di kehidupan aku, yang baru pertama kali juga aku mencobanya dari aku seumur hidup aku pokoknya mah, dan aku baru memulainya sekarang. Dan ya, semoga teman-teman bisa menyimak cerita aku dari awal sampai akhir di video ini. Gak lama juga sih, bentar aja. Aku cuma mau menyampaikan sepatah dua patah saja, oke? Dan terima kasih kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman yang sudah menonton video ini. Mana? Gini deh, love you. Oke teman-teman, baru pertama kali dan aku juga kaget aku ternyata bisa di titik ini dan bisa membuat ini dalam hidup aku, yang memang hidup aku tuh abstrak banget, kadang bahagia, kadang nangis, kadang diem ya. Pokoknya orang terdekat pun gak tahu gitu, gak tahu sikap aku gimana, gak tahu juga aku lagi sedih atau lagi bahagia tuh gak tahu. Jadi abstrak, jadi aku nyebutnya kehidupan aku adalah kehidupan yang abstrak. Bahkan orang terdekat aku pun seperti orang tua, keluarga itu gak tahu kalau misalnya aku lagi sedih, aku lagi bahagia tuh gak tahu. Oke, baik teman-teman, jadi kali ini aku ingin memperkenalkan sebuah karya yang dimana aku nggak merencanakan sebelumnya, aku juga nggak ada hal ingin membuat itu, dan intinya aku malah membuat itu. Dulu tuh aku pernah kayak apa sih baca buku gitu, apa sih membuat buku, kok orang-orang bisa sih buat buku. Tapi pas aku udah kuliah semester 2, justru aku punya kayak, aku pengen jadi penulis, sampai karya aku dibeli. Aku bisa membuat buku ini dengan judul Kesepian yang Membuat Aku Mengenal Aku. Jujur, dimana aku baru pertama kali membuat buku ini seumur-umur hidup aku, baru membuat buku ini dengan judul Kesepian yang Membuat Aku Mengenal Aku. Aku membuat buku ini itu tanpa disengaja, tanpa direncanakan. Bahkan kalau aku nanya ke teman dekat aku juga, itu nggak tahu rencana aku buat buku ini, nggak tahu. Bahkan aku sendiri pun nggak tahu kalau aku bisa membuat buku ini. Tapi ya, rencana Tuhan kan lebih baik daripada rencana aku ya. Ceritanya nih ya, aku mau cerita sedikit. Aku buat ini, itu awalnya aku lagi ada masalah sama seseorang, masalah dimana ya aku emang salah gitu, posisinya emang salah. Dari bertahun-tahun aku melakukan kesalahan itu, dan aku baru menyadarinya udah tahun kemarin, cuma aku belum ada bertekad baik dengan orang tersebut. Jadi waktu 1 minggu yang lalu kalau nggak salah, aku lagi ada masalah sama seorang, dan terima kasih karena seorang itu sudah menyadarkan aku semuanya pokoknya. Dan aku bingung kayak aku mau cerita ke siapa, aku juga mau bilang ada masalah sama ini sama itu dengan siapa, dan aku nggak mau kalau misalnya cerita ke orang-orang, apalagi ke pokoknya ke teman sendiri pun aku nggak cerita. Dan ya aku tiba-tiba lagi ngerjain kerjaan gitu ya, kayak pengen nulis amat ya, pengen nulis dimana kayak aku tuh mengibaratkan permasalahan kemarin yang memang aku baru ada itikat baik tuh titik dimana semua permasalahan yang aku lakukan itu di titik di bawah itu yang udah bener-bener di hati aku tuh bilang, Sep, ini udah selesai, tinggal kamu belajar dari kesalahan itu. Nah aku mau kayak di pikiran tuh kayak aku mau dari permasalahan-permasalahan aku, dari juga aku cara menyelesaikannya gimana, aku cara menghadapinya gimana, aku ingin mengabadikannya melalui tulisan-tulisan yang aku buat. Dan ya ketika aku buka laptop, aku lagi kerja, tiba-tiba banget aku ngetik dengan judul, nyari judul pokoknya. Pas nyari judul, aku nemu satu. Dan aku bilang ke teman aku mau buat buku judul ini. Nah, teman aku satu ini bilang kayak, ya mengapresiasi, dan dia bilang kayaknya kata ini harus diganti deh dengan ini, ya bagus. Dan ya sampai terjadinya buku ini dengan judul yang sangat bagus nih, Kesepian yang Membuat Aku Mengenal Aku. Dan itu aku jadi pas udah akhir pembuatan ini, buku ini, mikir kayak, oh ternyata ini, ketika aku tahu ini hasilnya, aku jadi banyak belajar lagi. Aku banyak juga menyimpulkan kisah-kisah aku yang memang tanpa cerita, tanpa konsul, tanpa juga pergi ke sana kemari. Bahkan orang tua pun nggak tahu, teman-teman terdekat pun nggak tahu. Mungkin ada 1-2 yang memang tahu, cuma aku hanya cerita beberapa saja, nggak semuanya. Dan jujur, aku awalnya nggak ada niatan untuk mau menjual buku ini, karena aku tuh awalnya kayak ya udah weh gitu, buat aku baca sendiri, buat koleksi aku, buat orang-orang terdekat aku yang memang dia nggak tahu permasalahan aku, dan buku gitu, baca aja, sok baca weh gitu.
Nah ini masalah-masalah aku gitu. Jadi pas mereka baca misalnya terus tanya, loh masalah kamu berat juga ya Sep? Iya tapi kan udah selesai gitu. Aku banyak kayak gitu. Jadi ya kayak selagi aku masih bisa untuk menyelesaikannya sendiri ya aku sendiri, dan selagi nggak membawa ke orang tua atau membawa keluarga ya aku nggak akan gimana-gimana, aku akan terus menghadapinya itu sendiri, dan alhamdulillah sampai udah di titik ini. Tapi pembuatan buku ini juga aku hanya memakan 3 hari, bahkan teman-teman aku pun kaget, kok bisa 3 hari buat buku dengan 100 halaman, itu kok bisa? Ya bisa tuh ya, karena emang aku membuatnya bener-bener kayak berjam-jam, itu aku duduk dengan laptop sampai lupa makan. Dan menurut aku sih pembuatan buku ini itu bukan waktu yang singkat tapi waktu yang lama, karena untuk membuat buku 100 halaman ini juga memerlukan pengalaman yang harus banyak, membaca juga banyak dan lain sebagainya. Ya pokoknya nggak ada proses yang sebentar, itu pasti lama. Hanya pembuatan ininya aja gitu yang sebentar, karena ketika mau pembuatan ini tuh di otak aku tuh udah banyak banget memori-memori yang harus aku sampaikan kepada buku ini. Dan aku ngetis sampai tengah malam, nggak tidur 3 malam kalau nggak salah. Bergadang terus 3 malam itu aku bergadang terus sampai aku kayak benar-benar pengen buat buku ini. Dan ketika buku ini sudah selesai aku buat, aku mulai sharekan ke IG, ke WA, itu aku gak ada niatan jual sih. Dan antusias teman-teman mau membeli buku karya aku dengan karya sederhana ini. Teman-teman pada kayak, Septi aku mau beli dong, nanti beli di mana, ini di mana. Sampai detik ini udah banyak yang beli teman-teman. Dan aku harus buat lagi kloter kedua, karena kloter pertama itu aku niatkan untuk yang setengahnya aku bagi untuk teman-teman terdekat aku, karena aku ingin ya mereka tahu gimana kisah aku, gimana kisah sahabatnya yang memang berat itu, tanpa cerita, tanpa ada drama nangis atau drama ya lain sebagainya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang namanya sudah aku libatkan di sini. Terima kasih karena kalian, karena kamu bisa terbuatnya buku ini dengan tanpa disengaja. Semoga ini adalah awal yang baik untuk diri aku, agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mungkin juga bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan pribadi yang banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Dan semoga ini adalah karya pertamaku dan akan membuahi karya-karya selanjutnya. Dan ya, aku senang akan ini. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.